Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dan kami ada di Warung Buncit di Jalan Kemang Utara. Nah, jikalau Anda mempunyai berbagai pertanyaan, bahkan terbeban untuk bersama dengan kami untuk meresponi panggilan Tuhan, kalau kita menengok ke kiri kanan kita melihat begitu banyak kebutuhan gereja, bahkan kebutuhan untuk membantu sesama manusia dalam kesulitan. Maka saudara-saudara akan tahu bahwa sebenarnya perlu sekali kita melengkapi diri. Dan kami, STTRI, itu sangat serius sekali. Dan kami sudah mendapat akreditasi dari BAN PT maupun dari ATSEA dan sebagainya. Sehingga kami ingin sekali betul-betul menjaga mutu daripada pendidikan di tempat kami. Nah, jikalau Anda ingin bergabung dengan kami, silakan hubungin nomor telepon di Jakarta 021 799 0357 799 0357. Dan kita sekarang ini masih melanjutkan akan topik pembicaraan kita yang lalu, memberi dan menerima, giving and receiving atau accepting. Ini merupakan sesuatu yang seni hidup yang luar biasa sekali. Oleh karena dalam hidup ini kita melakukan suatu transaksi. Dan yang lalu kita sudah bicarakan dari beberapa aspek, dan sekarang kita akan pikirkan bahwa memberi dan menerima itu adalah pertanggungjawaban hidup. Jadi hidup ini memang harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan kita pikir bahwa hidup ini adalah hidupku sendiri, sehingga aku hanya memikirkan hidup untuk diriku sendiri. Sehingga apa yang aku sukai, aku senangi, aku nikmati, aku mau, dan aku berhak, dan itu saja fokus hidupku. Nah, ini keliru. Jadi hidup ini adalah pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita lakukan adalah pertanggungjawaban hidup. Hal memberi dan menerima adalah pertanggungjawaban hidup. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu melalui hal memberi dan menerima, yaitu hubungan kita dengan sesama kita, kita harus tahu ada tujuannya. Berarti ada objektifnya, yaitu supaya melalui hal seni memberi dan menerima inilah kita bisa membangun hidup. Jadi saudara, kita itu melihat bahwa realitanya kehidupan setiap manusia itu ditentukan oleh unsur herediter dari kedua orang tuanya dan pengalaman belajar sejak kecil. Ada berbagai macam teori mengenai psikologi perkembangan. Nah, antara lain salah satunya yang disebut psikososial. Perkembangan psikososial itu biasa dikembangkan oleh orang yang namanya Erik Erikson. Nah, di sana disebutkan bahwa setiap fase dalam hidup itu sebetulnya mempunyai kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Misalnya anak usia lahir 0 sampai 2 tahun. Nah, seharusnya dalam jiwanya kebutuhan primer untuk bisa mempercayai, untuk trust, baik orang lain maupun Tuhan, maupun diri sendiri. Nah, trust itu seharusnya ada. Jadi kalau kedua orang tuanya banyak bertengkar dan memperlakukan anaknya dengan tidak fair, itu anaknya tidak pernah dicintai, itu perasaan dan bakat mempercayai sesama itu tidak ada, saudara. Jadi aneh sekali. Meskipun seorang anak kecil belum bisa berpikir seperti orang dewasa, tetapi sebenarnya jiwanya bereaksi. Jadi kalau kedua orang tuanya itu tidak baik, maka pengalaman pertama dengan manusia, yaitu kedua orang tua itu sudah menjadi pengalaman negatif. Akibatnya anak tidak suka manusia. Oleh karena kehadiran manusia yang lain, itu manusia pertama itu orang tuanya, itu selalu menyakitkan, selalu menggelisahkan, selalu menakutkan, selalu memberikan perasaan tertekan kepada bayi yang masih kecil ini. Akibatnya dalam jiwanya tumbuh jiwa yang menolak, yaitu jiwa mistrust, tidak mempercayai orang lain.
Nah, saudara bisa membayangkan ya. Jadi seorang anak yang seolah-olah belum tahu apa-apa, tapi jiwanya kan responsif, jiwanya bereaksi. Sehingga dari itu, maka pengalaman dengan orang tua sejak kecil itu yang membentuk dia. Nanti di dalam transaksi hidup pada masa dia dewasa, dia betul-betul bisa kerjasama dengan orang atau tidak. Apakah dia bisa berterima kasih kepada orang? Apakah dia menyukai pergaulan? Apa dia menyukai kedekatan dengan sesama manusia? Apa dia bisa merasakan perasaan orang lain? Nah, semuanya bekalnya sejak dia lahir. Jadi ajaib sekali saudara kalau kita mau perhatikan nanti pada usia 2-3 tahun lain lagi sudah. Di mana 2-3 tahun itu fase anak itu sudah mulai berkembang sedikit. Ya kan, otaknya sudah berkembang, dia emosinya sudah mulai berkembang, dan dia sudah mampu jalan sana jalan sini. Nah, dia sudah mulai ada dorongan untuk discover atau menemukan dunianya. Berarti dia ingin meraba, ingin memegang segala sesuatu yang menarik matanya. Sehingga banyak orang tua yang pikir kalau anak itu sangat suka mainan. Tapi belum tentu anak suka mainan dalam arti mainan yang orang tuanya suka. Belum tentu anak. Barangkali main cuma 5 menit, 10 menit. Tetapi dia lebih tertarik barangkali kacamata papanya. Barangkali tertarik akan ballpoint di kantong papanya. Nah, ini yang terjadi. Ini yang namanya suatu fase di mana 2-3 tahun anak sudah mulai mengembangkan otonominya. Jadi dia mulai mengembangkan otonominya, yaitu kemampuan mandirinya, di mana dia itu secara otonom bereaksi terhadap lingkungan dan terhadap orang lain. Nah, kalau apa-apa orang tuanya tidak mengerti dan tidak boleh, maka yang ada di dalam hatinya, ini aja perasaan ragu-ragu. Doubt. Nah inilah, jadi hidup ini suatu transaksi sejak lahir. Bagaimana kalau orang tua tidak mengerti kebutuhan primer anak-anaknya, maka anak itu akhirnya itu mempunyai faktor bawaan yang tidak baik, yang kurang, yang kadang-kadang disebut dengan istilah itu fixation, itu suatu kemacetan, suatu stagnasi di sana. Sehingga kalaupun dia sudah menjadi dewasa, itu terus-menerus dalam area-area tertentu itu, anak itu tidak punya sebetulnya. Pribadi tersebut itu tidak punya. Sehingga kita melihat di dalam hidup ini ada orang-orang yang sudah punya istri atau punya suami, menjadi orang tua, tapi dia tidak bisa dekat dengan pasangannya. Dia tidak merasa bahkan perlu untuk dekat dengan suami atau istrinya. Dia ingin selalu hidup sendiri, hidup dalam dunianya sendiri, meskipun dia menikah. Ya kenapa begitu? Dan dia sulit sekali berterima kasih untuk jerih payah dari istrinya atau jerih payah dari suaminya. Dia merasa bahwa itu tuh kewajiban. Jadi tidak ada rasa terima kasihnya. Sehingga gampang sekali dia melukai istri atau suaminya. Dia kalau merasa terganggu, dia akan melukai dengan kata-kata bahkan lebih dari itu. Nah, ini yang disampaikan perlu sekali kita memahami. Oleh karena masalah memberi dan menerima itu adalah masalah pertanggungjawaban hidup. Sehingga seharusnya dari kecil. Nah, kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, jadi kalau tadi Bapak mengatakan bahwa memberi itu adalah pertanggungjawaban hidup. Jadi sebetulnya itu apakah kita sebagai orang tua, itu kita juga harus sih memberikan contoh begitu. Memberi dalam arti yang sesungguhnya. Apakah itu memberi kebutuhan anak, apakah itu memberi kepada orang lain. Karena yang ada di dalam pemikiran saya, kalau kita bicara mengenai memberi, itu kan selalu konotasinya, oh itu memberi untuk orang lain, memberi untuk orang miskin, memberi untuk tetangga, memberi untuk teman. Tapi kan saya tidak pernah Pak berpikir seperti apa yang tadi Bapak katakan. Misalnya saja, bahwa sejak kecil kebutuhan primer daripada anak atau kebutuhan yang utama dari anak itu harus dipenuhi lebih dulu. Jadi itu bagaimana sih Pak? Kayak misalnya ya, tadi Bapak kan juga mengatakan fase yang pertama,
Bagaimana seorang anak itu bisa mempercayai akan orang lain, itu kan juga mulainya itu dari sini. Orang tua yang terus-menerus itu konflik misalnya. Kenapa bakat untuk percaya kepada orang lain itu lalu kemudian tadi Bapak mengatakan tidak ada. Yang tumbuh itu justru pengalaman-pengalaman negatif yang membuat anak itu tidak suka kepada orang lain. Bagaimana itu Pak caranya menjelaskan begitu? Bahwa walaupun anak itu masih bayi, sangat penting sekali mengembangkan rasa percaya kepada orang lain. Bagaimana itu Pak? Ya, itu maksudnya itu oleh karena ya pernah ada dikatakan bahwa seorang anak sejak lahir itu seperti kertas yang putih, sehingga disebut tabula rasa. Itu apa yang diorek-orek ditulis oleh orang di luar dirinya itu akan membentuk dia. Berarti apa yang dialami itu sebetulnya yang membentuk akan pola-pola kerja daripada jiwanya. Jika lo diperlakukan tidak fair terus, dia dengan sendirinya jiwanya ada pemberontakan. Jiwanya itu ada kemarahan. Jiwanya gelisah dan tertekan. Jiwanya selalu merasa kurang. Nah, akibatnya juga jiwanya tidak mempercayai manusia. Nah, itu merupakan sesuatu yang memang menjadi realita hidup karena manusia itu bukan subjek saja, tapi dia objek dari pengalaman hidupnya. Nah, dia nanti menjadi semakin dewasa, dia menjadi subjek yang makin kuat seharusnya. Dia bisa mengatur, dia bisa menentukan sendiri. Tapi biasanya kita itu percaya bahwa kalau dia masih kecil, semakin kecil, dia sebetulnya lebih besar dia itu perannya sebagai objeknya. Jadi sebetulnya itu tadi kok Bapak bisa mengatakan bahwa mulai dari kecil anak itu juga tidak suka kepada orang lain misalnya. Tidak bisa percaya kehadiran mereka itu justru memberikan rasa tertekan. Bagaimana sih Pak? Anak itu kok bisanya begitu memberikan respon yang seperti itu sedangkan anak orang lain atau bahkan apakah itu kakak ataupun itu adik itu kan juga dengan kepribadian yang berbeda-beda dan mereka ada yang bisa menyesuaikan diri dengan baik, tapi ada juga yang seperti tadi yang Bapak katakan. Nah itu kalau satu rumah begitu lalu bagaimana sih Pak? Itu anehnya, oleh karena ada unsur-unsur herediter yang ternyata tidak semua. Itu kalau kita melihat akan hukum Mendel mengenai misalnya tanaman saja. Misalnya rambutan yang kecut dengan rambutan yang manis itu kalau mereka dikawinkan, itu ada bagian yang anak dari rambutan tersebut nanti akan mengeluarkan yang buahnya yang manis. Tapi ada juga anak yang buahnya itu pohon itu mengeluarkan buah yang kecut. Nah, sekarang itu sebetulnya dalam satu keluarga itu juga ada unsur-unsur herediter seperti itu. Meskipun dua orang tua tidak bertanggung jawab, banyak bertengkar, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi mungkin dari 3 atau 4 anak ada 1 atau 2 yang ternyata tidak terlalu mengalami kerugian daripada tingkah laku orang tuanya. Sehingga tetap juga menjadi anak yang bisa memahami, ya anak yang tetap menurut, anak yang belajar understand akan tingkah laku orang tuanya, dan anak yang bisa membantu saudara-saudaranya, anak yang rajin gitu ya, bekerja dan belajar sekolah. Nah, seringkali kita jumpa itu keadilan dari Tuhan sebetulnya dan cinta kasih dari Tuhan yang masih tetap juga itu menyelamatkan dan memberikan pengharapan untuk keluarga seperti ini. Dan tadi Bapak juga ada menyebutkan mengenai tabula rasa bahwa kita itu lahir seperti kertas yang putih sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua itu seperti coretan ataupun goresan. Lalu bagaimana Pak dengan dosa asal daripada manusia yang seringkali juga mencemari anak yang baru lahir ini? Memang sudah tercemar. Oleh karena naturnya juga membawa 23 pasang kromosom dari papa dan ibunya itu. Tapi sebetulnya disebut dosa asal itu bukan natur itu sendiri. Itu adalah status.
Jadi dinilai oleh Allah, oleh karena kita adalah turunan Adam dan Hawa yang berdosa, kita dinilai oleh Allah sebagai manusia yang berdosa sejak kita itu lahir, sejak kita bahkan dalam kandungan, sejak kita terbentuk. Jadi sebelum melakukan apa-apa, dan tidak tergantung daripada akan quality naturnya. Oleh karena kalau tergantung quality naturnya, nah sama seperti pandangan gereja tertentu yang mengatakan bahwa anak lahir itu bersih, tidak berdosa. Waduh, itu salah mengerti. Oleh karena tidak memahami bahwa dosa itu adalah masalah bagaimana Allah menilai. Dosa ini bukan masalah mengenai realita natur ini. Damage-nya, rusaknya berapa besar. Jadi kalau disebutkan tergantung dari naturnya, berarti ada anak yang lahir dengan natur yang baik, yang dosanya berarti lebih sedikit sejak lahir. Dan ada anak yang lahir dengan natur yang kurang baik, sehingga dosanya sejak lahir sudah besar sekali. Atau sebetulnya bukan lahir dengan dosa yang besar, tetapi mungkin dengan kecenderungan untuk berbuat dosa yang lebih besar. Nah, kalau itu sebetulnya merupakan bagian daripada konsekuensi logis dari orang tua yang memang dua-duanya kurang baik. Bahkan family tree-nya pun kurang baik. Nah, itu biasanya sudah mewarisi predisposing faktor, faktor bawaan yang tidak baik. Nah, itulah yang kita perlu waspada. Sehingga misalnya dua-duanya itu orang tua itu adalah orang tua dengan cacat tertentu. Nah, anak itu biasanya mewarisi double defect. Sehingga berbahaya sekali. Begitu. Jadi kita perlu hati-hati. Cuma kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita itu tetap melihat adanya pengharapan. Jadi kalau begitu Pak, kalau betul tadi yang Bapak katakan bahwa pengalaman masa kecil itu sangat menentukan apakah seseorang itu bisa memberi atau tidak. Atau bahkan mungkin kalau boleh disimpulkan bahwa pengalaman masa kecil itu sebetulnya membekali apakah seorang anak itu bisa nantinya bertanggung jawab di dalam kehidupan atau tidak. Jadi sekarang ini kalau saya melihat begitu ya, bagaimana Pak kalau kita melihat seorang anak misalnya yang sudah dewasa begitu ya, yang tingkah lakunya itu persis seperti anak-anak. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus disediakan. Ya memang ini oleh karena pengaruh daripada masa lalu. Tetapi lalu apa tidak ada pengharapan begitu? Apakah nanti kalau dia itu menikah, lalu kemudian dia itu pelan-pelan itu bisa menjadi dewasa? Atau kita terus-menerus harus, ya memang dia itu dari kecil tukang nangis, cengeng, ya terpaksa juga harus dilayani terus begitu. Bagaimana itu Pak kalau sudah dewasa, kalau sudah besar? Kita percaya sekali itu pada saat sudah menjadi dewasa, masalah memberi dan menerima sebagai pertanggungjawaban hidup. Nah, itu biasanya kalau membawakan predisposing faktor sejak kecil tidak baik, itu dengan sendirinya pertanggungjawaban hidupnya itu lemah sekali. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Sehingga kita perhatikan di sini dengan kaitan dengan psikologi perkembangan tadi adalah supaya para pendengar semuanya itu menyadari bahwa masalah memberi dan menerima ini sebagai pertanggungjawaban hidup. Sehingga seharusnya orang tua itu memberikan bekal kepada setiap anaknya sejak kecil. Supaya pada masa dia menjadi dewasa, pertanggungjawaban hidup dalam memberi dan menerima itu menjadi lebih baik. Jadi kalau para pendengar ingin sekali untuk mengajukan berbagai pertanyaan, silakan hubungin kami. Nomor telepon 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.